Aksi sejumlah kawanan geng motor meresahkan warga Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Warga panik berhamburan lantaran perkampungan mereka diserang kawanan yang diduga kelompok geng motor. Aksi kejar-kejaran dan saling serang pun terjadi hingga ke tengah jalan. Akibatnya, satu warga terluka karena terkena lemparan batu. Aksi brutal geng motor juga mengakibatkan nyawa melayang. Insiden itu terjadi pada Rabu 1 Januari lalu terhadap 2 orang juru parkir di Kali Ancol, Jakarta Utara. Kejadian ini bermula saat salah satu korban menceburkan diri ke Kali Ancol lantaran panik dikejar gerombolan geng motor. Melihat hal tersebut, korban kedua berusaha menolong. Namun naas, keduanya justru meninggal. Dari pengecekan yang kita lakukan, pemeriksaan terhadap para saksi bahwa pada pukul 16:30 atau 40 ada beberapa kelompok orang mengendarai kendaraan roda 2 mendatangi saksi atas nama S atau adik korban, kemudian mengejar. Melihat adiknya dikejar, korban DT, Dwi, kemudian berteriak dan kelompok tersebut berbalik arah. Melihat kelompok tersebut berbalik arah, korban kemudian lompat ke sungai. Tindak kriminal yang dilakukan sekelompok geng motor juga terjadi di Surabaya. Sekelompok remaja mengeroyok seorang pria di Jalan Raja Wali di Surabaya, Jawa Timur. Pengeroyokan dilakukan secara brutal, menggunakan senjata tajam dan kayu. Aksi pengeroyokan bahkan ditayangkan secara live di media sosial. Polisi menangkap 6 pelaku pengeroyokan, 4 diantaranya masih di bawah umur. Pelaku sebelum melakukan aksi, mereka kumpul-kumpul di warung kopi daerah Kopnet. Di sana mereka minum minuman keras dan live Instagram. Mencari validasi atau tantangan dari lawannya itu juga random. Jadi siapa yang komen dan menerima tantangan mereka, maka mereka akan mendatangi. 3 kasus ini menambah daftar panjang penyerangan oleh sekelompok geng motor. Selama tahun 2024 hingga awal tahun 2025, aksi kriminal ini menyebar ke sejumlah daerah di Indonesia. Pada 28 September 2024 di Bandung Barat, cekcok antar 2 kelompok geng motor berujung pada aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Tragisnya, 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Tidak hanya itu, pada 7 Desember 2024 di Jalan Mashudi, Ciberem, Kota Tasikmalaya, seorang warga menjadi korban penganiayaan oleh geng motor. Korban dipukul dengan batu hingga mengalami luka di kepala. Sayangnya, pelaku berhasil melarikan diri. Pada 2 Januari 2025 juga terjadi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. 2 kelompok pemuda terlibat bentrokan, saling menyerang menggunakan batu hingga senjata tajam. Tawuran dipicu oleh saling ejek di media sosial. Akibatnya, arus lalu lintas terputus dan 1 korban tewas. Kasus serupa juga terjadi pada 9 Januari 2025 di Jalan Ade Irma Nasution, Kota Makassar. Sekelompok geng motor mengancam pengunjung warung kopi dengan membentangkan busur dan anak panah. Tidak ada korban jiwa. 3 dari 9 pelaku ditangkap. Devi Rahmawati, seorang pemerhati sosial, menyoroti kompleksitas masalah geng motor tersebut. Pertama itu udah amati, lalu juga amati teman-temannya. Karena tadi persis yang disampaikan oleh beliau, pengaruh peer group itu jauh lebih besar bagi anak-anak ini. Kenapa? Sederhana, karena mereka banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Lalu kemudian juga amati lingkungan kita. Kalau sekiranya lingkungan kita adalah terdiri dari orang-orang yang apatis, yang misalnya ada anak-anak nongkrong dan sebagainya relatif lebih cuek, itu kita perlu waspada. Artinya jangan sampai anak kita nongkrong tidak ada yang menegur. Yang kedua adalah manajemen pola asuh. Itu adalah manajemen orang tua yang melepaskan kontrolnya. Mereka tidak lagi mendisiplinkan anak. Perhatian atau supervisi terhadap anak juga kurang. Nah ini kan berarti kuncinya ada di orang tua. Sementara itu, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia berpendapat, minimnya saluran kegiatan positif dan tingginya tingkat emosi pada sebagian remaja dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya tindakan anarkistis. Ya, saya kira kuncinya di motornya ya, pertama ya. Kan ini kan geng motor ya. Orang tua membelikan sepeda motor. Ini seperti ini sudah berkali-kali terjadi dari bertahun-tahun yang lalu ya.
Ya, ini masalah yang saya bicara langsung dasarnya gitu ya. Nah, baru yang kemudian ya karakter si anak dalam arti kalau kita menggunakan psikologi perkembangan, ini juga masih krusial nih, mereka justru masih mencari jati diri begitu ya. Malah lebih berbahaya nih kalau tadinya hanya berani, kalau anak-anak remaja, anak-anak muda itu ya usia belasan tahun itu berani beraksi kalau keroyokan, sendiri biasanya tidak berani anak muda. Ya ini memang ini fatsunnya psikologi ya. Jadi fatsunnya psikologi menyampaikan bahwa anak muda atau remaja itu hanya berani beraksi kalau dia rame-rame gitu. Tindakan kriminal geng motor masuk kategori pelanggaran hukum karena berpotensi melanggar pasal 335 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan. Masa remaja yang penuh gejolak, di mana pencarian identitas dan pengakuan sangat kuat, membuat remaja rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, termasuk teman sebaya. Keinginan untuk diterima dan diakui seringkali mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang tidak bijaksana, bahkan kriminal. Memperbaiki komunikasi dan membangun hubungan dalam keluarga yang kuat dapat memberikan remaja rasa aman dan dukungan yang mereka butuhkan, sehingga mereka tidak perlu mencari pengakuan di luar rumah, apalagi terjebak dalam pergaulan yang salah.